Shalom Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Daniel Belsasar dalam acara ibadah rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita layak bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita tetap diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah walaupun kita tidak dalam satu gereja. Hari ini kita akan pindah di ibadah rumah bersama-sama. Sebelum kita akan mulai firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita ajak kita sama-sama untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui pujian hari ini. Kita angkat satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi kita katakan dengan iman, haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu. Di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan hari ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah di rumah-rumah Tuhan. Hari ini kami berdoa mohon kekuatan daripadamu Tuhan. Hari ini kami minta kekuatan dan penyertaan-Mu untuk menyertai setiap kami di tempat ini maupun di rumah-rumah Bapa. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu menopang akan setiap memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Hari ini Engkau mengurapi setiap jemaat-jemaat umat-umat-Mu yang ada di rumah, maupun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi saya ucapkan salam Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik tentunya buat saudara dan saya hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di beberapa minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini dengan tema kita tidak usah perlu khawatir. Nah, hari ini kita akan sampaikan tema khotbah hari ini, judulnya adalah berjaga dan berdoa 24 jam. Nah, tidak hanya 1 jam, tidak hanya 5 menit ataupun 1 jam Bapak Ibu, tetapi 24 jam. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus dikatakan harus berjaga-jaga Bapak Ibu? Dalam hal ini kita tahu bahwa COVID-19 ataupun coronavirus, kita nggak tahu kapan itu akan berakhir.
Kita semuanya bangsa Indonesia nggak mengerti kapan itu kan berhenti penyakit itu. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami bahkan tidak mengerti kapan itu akan berakhir, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hari ini sekali lagi kita kasih tema khotbah hari ini adalah berjaga dan berdoa 24 jam. Nah, mengapa kita berjaga dan berdoa, Bapak Ibu? Tentu saja sesuatu hal yang harus menjadi keselamatan kita yang utama adalah kita harus memiliki rasa berjaga, memiliki perlindungan diri. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, Bapak Ibu. Jelas kita harus disuruh berjaga karena kita tidak tahu akan berapa lama pandemi dan situasi ini akan berlangsung. Entah satu kali, entah 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Dan secara rohani kalau kita melihat bahwa saat ini Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, atmosfer di seluruh dunia menjadi gelap dan kelam, Bapak Ibu. Rasanya agak aneh, rasanya agak gimana gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kehidupan bangsa dan negara juga mengalami yang namanya kegoncangan. Baik itu masalah ekonomi, sosial, politik, dan semuanya tergoncang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tema sekali lagi hari ini adalah mari kita berjaga-jaga dengan cara kita berdoa. Nah, Bapak Ibu, dengan keadaan yang saat ini terjadi, COVID-19 atau coronavirus ini terjadi di Indonesia. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kita semua sebagai umat-umat Tuhan harus melakukan sesuatu. Kita sebagai umat Tuhan harus mengambil bagian dalam hal ini. Kita tidak bisa diam diri di rumah. Kita tidak bisa mengisolasi diri di rumah dan tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu inilah waktunya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengambil bagian. Harus memiliki satu tanggung jawab sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kita akan buka di dalam Alkitab kita. Bapak Ibu bisa persiapkan Alkitabnya. Kita buka di Yoel 3 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca dari sini, Bapak Ibu bisa baca dari rumah masing-masing. Saya hitung ketiga mulai kita baca. 1, 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Amin. Akan saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh simak. Bapak Ibu boleh ikut membaca juga di rumah. Saya bacakan di Yoel 3 ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini, Bapak Ibu? Kalau firman Tuhan berkata kita harus berjaga-jaga, kita harus melakukan sesuatu. Inilah waktunya, saatnya kita tampil maju, kita tampil berbeda. Kalau di hari-hari kemarin kita tanpa masalah, tanpa ada yang namanya virus corona, kita cuma diam diri di rumah. Nah, hari ini virus corona diizinkan Tuhan ada di bangsa kita. Hari inilah waktunya untuk kita tampil. Saat inilah waktunya untuk kita maju. Mengambil bagian dari apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu. Yang jelas yang kita lakukan yang pertama kali di dalam kita mengambil satu bagian adalah, yang pertama adalah berjaga-jaga dalam roh dan berdoa. Kita akan baca di Lukas 21 ayat yang ke-36. Bapak Ibu bisa buka Injil Lukas 21 ayat 36. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sekali lagi Bapak Ibu akan saya bacakan Lukas 21 ayat 36. Simak baik-baik Bapak Ibu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu.
Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu, firman ini adalah firman Allah. Di mana firman ini ditujukan untuk saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu. Jadi tidak ditujukan kepada siapapun orang yang mungkin tidak mengenal Alkitab. Tetapi kita sudah mengerti dan mengenal Alkitab, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tiap hari kita pegang Alkitab, tiap hari kita baca firman Tuhan. Ini ditujukan untuk saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu mari kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi jelas sekali di situ dikatakan berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Nah, hari inilah waktunya untuk kita dan Bapak Ibu Saudara berdoa. Apa yang harus kita doakan? Banyak masalah yang harus kita doakan. Bukan hanya kita sekedar doa untuk keluarga kita sendiri, untuk anak istri kita sendiri, suami sendiri. Tetapi mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Untuk mereka yang terlibat dalam hal penanganan masalah virus ini Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, mari kita berdoa. Mari kita melakukan persiapan diri kita. Menjagai diri kita, menjagai bangsa kita. Menjagai masyarakat bangsa Indonesia bersama-sama. Yang kedua mari kita baca di dalam 2 Tawarik 7. Bapak Ibu bisa buka 2 Tawarik 7. Ayatnya yang ke-13 dan ke-14 Bapak Ibu. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 firman Allah. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, penyakit yang saat ini terjadi, virus corona yang saat ini terjadi, semua bangsa merasakannya Bapak Ibu. Bahkan semua negara di bangsa ini, di dunia ini, mereka merasakan bahwa inilah suatu penyakit yang boleh dikatakan sampar kalau waktu zaman dulu Bapak Ibu. Jadi corona ini adalah sampar di zaman dulu. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, di dalam 2 Tawarik, bagaimana untuk kita bisa berjaga-jaga? Bagaimana untuk kita bisa mengambil bagian? Yang kedua adalah kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Dan bersahabat bagi pemulihan bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, saya ajak untuk saudara dan saya. Mari kita merendahkan diri. Mari kita bersujud di kaki Tuhan Yesus. Untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mendoakan keadaan bangsa dan negara. Dengan penyakit yang saat ini terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ayo saya mengundang Bapak Ibu semuanya. Di rumah-rumah Bapak Ibu saudara, saudara bisa berdoa, saudara bisa memuliakan Tuhan, saudara bisa mengagung-agungkan Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu, dengan doa yang benar-benar kita angkat kepada Tuhan, dengan permohonan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh meminta sesuatu, maka Tuhan akan memberi. Karena firman Tuhan pun berkata, apa saja yang kamu minta, Tuhan akan beri. Amin Bapak Ibu. Jadi ayo Bapak Ibu, hal yang harus kita lakukan, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang kedua ini adalah kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita mau bersujud di kaki Tuhan. Untuk kita memohon, berdoa, untuk bersafaat, untuk bangsa dan negara. Untuk dunia yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Untuk bangsa yang saat ini mengalami satu sakit yang sangat luar biasa, penderitaan yang sangat luar biasa yang diakibatkan oleh virus corona. Bahkan bukan hanya mendoakan bangsa dan negara, tetapi mari kita berdoa. Banyak saudara-saudara kita
teman-teman kita yang mungkin terjangkit yang namanya sakit corona, virus corona. Bahkan kalau kita perlu juga, dan itu memang harus perlu, kita mau berdoa untuk para medis, para dokter, para semua yang terlibat dalam pemutusan rantai penyakit hari ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, yang ketiga, kalau tadi yang pertama saya katakan kita harus berjaga-jaga dalam roh dan kebenaran, roh dalam doa maksud saya. Yang kedua, bahwa kita harus melakukan, kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan dan bersyafaat bagi pemulihan bangsa dan negara kita. Hari ini yang ketiga, Bapak Ibu, inilah yang ketiga. Kita harus melunakkan hati Tuhan. Kita harus minta belas kasihannya. Biar banyak rencana Tuhan yang jadi, bukan rencana iblis yang terjadi. Kita semuanya tahu bahwa sakit hari ini, virus hari ini adalah rencana si iblis. Di mana iblis mau menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, mau membuat sakit anak-anak Tuhan. Nah, inilah yang ketiga, hal yang harus kita lakukan, kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu kita melunakkan hati Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan, Bapak Ibu. Kita buka di dalam Keluaran 32. Keluaran 32 ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan buka Alkitab Bapak Ibu. Saya akan baca dari tempat ini, Bapak Ibu bisa menyimak dari rumah. Keluaran 32 ayat 11 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Saya akan kembali bacakan satu kali lagi, Bapak Ibu. Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri yang membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Tetapi Allah sendiri juga yang memberikan kemarahan kepada umatnya. Hal ini sama di tempat ini, hal ini sama di bangsa ini. Allah yang memberkati bangsa ini. Kenapa Allah juga yang mengizinkan penyakit corona itu ada di bangsa ini? Tidak lain dan tidak bukan. Kita percaya bahwa ini adalah ujian iman kita. Bagaimana kita diuji dengan hal yang seperti ini? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Ataukah kita justru meninggalkan Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, setiap kejadian tanpa ada yang tidak seizin Tuhan. Jadi setiap peristiwa pasti itulah seizin daripada Tuhan. Dan kita percaya kalau ada satu peristiwa, pasti ada rencana yang indah yang akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Nah, Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan. Hal yang ketiga, bahwa kita harus benar-benar memberikan hati kita untuk melunakkan hati Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hal yang keempat yang harus kita lakukan sebagai kita umat Tuhan, kewajiban yang harus kita ambil sebagai umat Tuhan yang keempat dan yang terakhir adalah kita harus melakukan peperangan rohani. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayatnya, ayat yang ke-8 dan 9 akan saya bacakan Bapak Ibu. "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Hari ini semua bangsa di dunia mengalami masalah yang sama. Hari ini semua yang ada di dunia mengalami penderitaan yang sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita satukan hati kita untuk kita berperang bersama-sama. Kita teguhkan hati kita. Kita berikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan untuk kita bertunduk-tunduk benar di hadapan Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk segera permasalahan di bangsa ini segera teratasi. Jadi mari mulai hari ini kita sama-sama kita beranikan diri untuk kita berperang. Untuk kita berikan waktu
untuk kita berdoa untuk bangsa, berdoa untuk para pemimpin kita, berdoa untuk para medis, berdoa juga untuk mereka saudara kita yang terjangkit dengan penyakit virus corona ini Bapak Ibu. Jadi mari kita ambil bagian, kita ambil waktu untuk kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.